Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Terkhusus kepada ibu dosen kita, ibunda kita yaitu Bu Dr. Nur Saudah. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan sehingga kegiatan-kegiatan beliau yang bermanfaat itu ilmunya didapatkan oleh penerusnya atau teman sejawatnya nanti dan teman-teman semoga bisa seperti Bu Dr. Nur Saudah nantinya. Intinya kompeten dulu, target berikutnya apa, nanti silakan ditentukan masing-masing. Tanpa mengurangi rasa hormat, silakan Bu Dokter untuk memulai kelas malam ini. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Waalaikumsalam. semuanya, Waalaikumsalam Bapak Ibu, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mahasiswa calon kompeten di seluruh Indonesia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang sampai malam hari ini jumlahnya wow, luar biasa. 253 ya. Masya Allah. Ya, semoga dengan bergabungnya mahasiswa-mahasiswa nurse calon kompeten di tahun 2025 mendapatkan ilmu yang bermanfaat melalui Foko Indonesia. Perkenalkan, saya Bu Nur Saudah dari Universitas Binasiat PPNI Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Itu ya. Saya selaku dosen keperawatan maternitas ya yang mulai mengajar kalau di Foko ini ya sejak berdirinya Foko gitu ya. Ya, jadi Foko hadir di hadapan calon-calon mahasiswa kompeten ini ya untuk bersama-sama membersamai Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi ya seluruh Indonesia dalam mencapai kompeten di tahun 2025. Ya, itu perkenalan dari saya ya. Nah, mulai malam hari ini kita nanti akan belajar tentang keperawatan maternitas. Dalam hal ini adalah tentang ibu hamil dan bayi baru lahir ya. Dan nanti di bulan-bulan berikutnya kita tetap akan bertemu dan semoga nanti dari wow sekarang jadi 271. Semoga semuanya kompeten satu kali ujian ya. Oke. Ya, terima kasih Amin. Mas Adi Baik, kesempatannya. siap. Terima kasih Bu Dr. Nusauda sudah memperkenalkan diri. Beliau dari mana? Tahu ya jadinya ya. Ini ada mahasiswa Ibu nih Bu dari Proksus katanya ada Kak Giska Alhamdulillah. Aprilia, Oke, oke, oke. ada Kak Eka Sari juga. Oke, Alhamdulillah. Ditambahi belakangnya ya, nama terus UBS. Nah, iya tuh tambahin namanya tuh. Nah, Baik, teman-teman sekalian, sebentar lagi kita akan memulai materi. Tentu ini inti acaranya yang ditunggu-tunggu sama teman-teman sekalian. Bu Dokter, ini yang share screen saya apa atau Ibu? dari Mas Adi aja ya. Untuk PPT-nya Bu, Oh, PPT-nya udah tak kirim kan? yang kemarin itu Bu. Heeh. Oh, yang kemarin. Siap, siap, siap. Heeh. Sebentar Bu. Oh iya, ini ada Kak Eka Sari, ada Giska. Oh iya, sekarang sedang praktek gitu. Udah bisa dibuka, Mas. Siap Bu, lagi loading ini Bu. Oh iya, PPT-nya oke. siap. Heeh. Kebanyakan kelas alih jenjang ya, Mas Adib ya? Profesi nurse ya Bu. Ya. Mm-mm. Maksudnya profesi nurse dari alih jenjang, Ahli dari jenjang. P3. Ya. Siap. Yang sedang melanjutkan Bu. Ya. Untuk mendapatkan STR seumur hidup. Wah, iya, 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 iya. Oke, ini PPT-nya sudah siap. Kalau gitu ketik dulu siap untuk memastikan teman-teman Zoom-nya memang sedang dipegang, sedang dilihat, sedang disimak. Ketik di kolom chatnya siap. Kalau gitu nanti setelah teman-teman udah ketik siap,
Bu Dokter izin saya langsung share screen dan memulai PowerPoint-nya ya, Bu. Oke, ya, Siap, sudah rame ya. Siap, 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 siap. Oke, Masya kalau gitu Allah. saya Tambah menyentuh angka 300 nih. siap. Hampir. Kayaknya nggak semuanya ini nih Bu, nggak semuanya on time nih Bu. Nggak apa-apa, pasti mereka ini berjalannya waktu akan terus Heeh, bertambah. Tapi sayangnya Ya. ketinggalan jadinya. Oke, saya share screen dulu. Teman-teman, ini sudah tampil ya di layar teman-teman semua ya. Nah, kalau sudah, izin mikrofonnya saya matikan keseluruhan terkecuali Bu Dokter. Izin saya matikan dulu. Oke. Oh, ternyata sudah. Oke, sekarang lanjut share screen. Baik, silakan Bu Dokter. Oke. Bersama ini ya, bimbel belajar untuk uji kompetensi bidang keperawatan maternitas dengan asuhan keperawatan pada ibu hamil dan bayi baru lahir ya. Bersama saya Ibu Dr. Nur Sauda, Eskapnes MKes. Oke. Kita mulai dari soal yang pertama. Kita berikan waktu 60 detik ya Mas ya. Oke. 60 detiknya ada tulisannya Mas waktunya yang berjalan. Halo Mas Adil. Iya Bu, siap Bu. Ini fitur Zoom-nya baru, jadi ini dia. Oh, iya. Oke, silakan teman-teman. Sudah Heeh, bisa mengerjakan untuk soal yang pertama. Oke. 5 detik terakhir. Baik, waktunya sudah habis. Jawabannya A, B, D. Dijawab Juga ada semua. Mas kelihatannya. Oh iya, ada E, A, B, Heeh. D, E ya. Tapi yang terbanyak nomor 1 itu B, B, terbanyak nomor 2 A. siap. Defisit volume cairan paling banyak ya guys ya. Masih Oke. banyak juga yang belum menjawab. Artinya teman-teman Heeh. harus terbiasa nih. Udah dikasih timer 1 menit. Kalau jawabnya lebih dari 1 menit, nah itu yang perlu hati-hati. Karena pada saat Iya. UKOM nanti satu soal 1 menit guys. Nggak ada waktu tambahan. Nggak ada tambahan ya. Ya, silakan Dan Bu nggak Dokter. ada pembahasan Mas ya. Nah, iya, nggak ada pembahasan juga. Makanya nih kesempatan yang baik, manfaatkan dengan baik gitu. Silakan Bu Dokter. Iya. Alhamdulillah sudah 300, tadi sempat 310 kok nyantol itu apa namanya? Jadi 308 lagi. Ya, baik teman-teman, sobat-sobat calon kompeten di seluruh Indonesia. Jadi untuk soal nomor 1, wah, bervariasi ya. Jadi saya selaku pembuat soal itu akhirnya jadi merasa puas gitu ya. Ternyata satu soal aja nomor 1 sudah bervariasi gitu. Jadi variasi kemampuan satu soal dalam membuat jawaban bervariasi ini dinilai satu keberhasilan gitu ya. Tapi nanti kalau bagi mahasiswa nggak bagus karena apa? Hmm, Kalau nggak benar semua nanti atau benar salahnya terlalu banyak nggak lulus gitu kan. Oke, jadi malam hari inilah kesempatan kalian untuk belajar ya. Untuk soal nomor 1, jadi sesuai dengan tip dan trik yang sudah dibagikan sebelum calon-calon sobat kompeten ini mengikuti bimbel, gitu. Triknya adalah dibaca dulu soalnya, ya.
Jadi apa diagnosa keperawatan pada pasien tersebut di atas? Ya, seorang perempuan 24 tahun datang ke polihamil. Pasien mengeluh mual muntah. Oke, satu. Ya, kita kunci. Dua, nyeri ulu hati. Oke, ada nyeri, ada mual muntah. Dan pusing. Nah, ada nyeri ulu hati, nyeri pusing. Ada tiga nih. Nah, selanjutnya, mual muntah lebih dari 10 kali per hari. Nah, ini berarti kemana nih? Ke mual muntahnya, nyeri ulu hati atau pusingnya? Oke. Dengan usia kehamilan 10 minggu. Nah, ternyata ada data lagi. Urin berwarna kuning tua. Nah, dari sini ya. Oke. Ah. Nah, oh iya, ada yang itu ngasih masukan nih. G2P1A0 ya benar. Terima kasih ya. Oke, G2P1A0. Ya. Nah, dari sini berarti, nah itu Pak Daud nih menjawab apa? B. Definisi, defisit volume cairan. Ya, gitu. Tanpa kita melihat kunci jawaban, kalau ada tanda mayor gitu ya. Nah, berarti itulah. Dan apakah benar nih prediksi kita? B. Defisit volume cairan. Oke, minta tolong Mas Adil untuk membuka kunci jawabannya. Wih, ternyata B. Ya, jadi ada tiga mual muntah sudah 10 kali ditambahi dengan kuning tua. Nah, itu menunjukkan defisit volume cairan. Adapun eh, faktor yang ditemukan gitu ya, adanya primigravida misalkan mulai dari dosa, kehamilan ganda, terus kemudian adanya faktor organik seperti terbentuknya filikorialis, alergi, faktor psikologi stres gitu ya dalam kehamilan, ini akan merangsang susunan saraf pusat dan pengosongan lambung. Selanjutnya untuk yang organik terbentuknya filikorialis masuk pada peredaran darah dan menyebabkan resistensi pada ibu sehingga menyebabkan gangguan metabolik. Selanjutnya, stres ya akan mempengaruhi saraf simpatis sehingga terbentuk kortisol, tekanan darah meningkat, nadi meningkat dan hormon ACG meningkat. Next, Mas. Nah, perubahan motorik metabolik ini selanjutnya akan mempengaruhi otot polos gastrointestinal. Sehingga apa? HCl meningkat, terjadi mual dan muntah dan terbentuklah hiperemesis gravidarum. Mual muntah yang berlebihan ya. Yang dikatakan hiperemesis gravidarum adalah mual muntah lebih dari atau sama dengan 10 kali. Dan next. Nah, dari adanya hiperemesis gravidarum ini ya akan membuat ibu hamil kehilangan cairan yang berlebihan dan juga membuat pengeluaran nutrisi yang berlebihan yang pada akhirnya muncul diagnosis keperawatan nutrisi kurang dari kebutuhan. Tapi tadi kan nggak ada ya data-data yang ke sana. Nah, untuk yang data merujuk pada tanda-tanda mayor tadi adalah kehilangan cairan yang berlebihan, output meningkat sehingga terjadi dehidrasi. Dari dehidrasi ini maka cairan ekstraseluler dan plasma ya akan mengalami kekurangan volume cairan. Nah, ya. Oke, selamat bagi yang benar. Jangan putus asa bagi yang masih salah. Oke. Baik, siap. Terima kasih. Selanjutnya Mas Adil. Siap, Bu Dokter. Terima kasih. Jawabannya yang betul adalah B. Masih banyak yang terkecoh. Mungkin karena terkecoh di tadi ya. P2 ya, Bu, ya, ya tipenya. Ya, Nanti jadi diganti. eh, untuk teman-teman begitu ya nanti eh, pembelajarannya adalah jangan menghafalkan jawaban, tetapi kita apa ya, mendalami tip dan triknya tadi ya. Jadi semuanya benar, lu ada kok Bu yang nyeri gitu ya.
tapi ternyata nggak ada data pendukungnya gitu. Ya, oke. Oke, siap. Begitu tuh, tipsnya harus diingat. Tahu triknya dulu, jangan menghafal. Kalau triknya udah dikuasai, hafalan-hafalan pasti mengikuti. Begitu ya kurang lebih teman-teman. Bagan-bagan ini kalau teman-teman butuh screenshot, silakan di screenshot. Saya ulang dari awal ya. Karena kalau misalnya berbentuk file biasanya agak lupa mau nyari filenya yang mana gitu. Tapi kalau di screenshot masuknya ke galeri. Biasanya galeri kita buka terus. Silakan di screenshot. 3, 2, 1. Yang selanjutnya screenshot lagi. 3, 2, 1. Satu lagi. 3, 2, 1. Sudah di screenshot ya. Lanjut, kita ngerjain soal yang kedua. Evaluasi kesalahan yang soal pertama ke soal yang kedua. Silakan, 1 menit kita mulai dari sekarang. Lima detik terakhir. Oke, 3 pilihan jawaban yang dipilih. Ada A, B, C. Tapi didominasi pilihan yang C ya. Berat badan sebelum hamil yang dipilih. Baik, teman-teman yang belum menjawab dan baru menjawab, tolong dilihat lagi ya waktu mengerjakannya. Teman-teman lebih dari 1 menit. Berarti harus lebih terbiasa. Apalagi yang UKOM-nya udah deket gitu ya. Bilangnya sih tahun depan. Padahal tinggal beberapa bulan lagi. Itu ya guys ya. Oke, kalau gitu mungkin langsung aja kita simak pembahasannya. Mana jawaban yang betul. Silakan Bu Dokter dibantu pembahasannya. Oke, terima kasih Mas Adiu. Ternyata kali ini lebih banyak C, akan tetapi jawaban A, B, E, D ada rata. Gitu ya. Oke. Mas Adiu, boleh nggak sih salah satu dari perwakilan yang C gitu membahas gitu? Siap, boleh dong Bu pastinya. Ini juga untuk melatih mental mereka bahwa pilihan mereka itu sebenarnya betul enggak sih begitu. Oke, silakan. Siapa yang mau memberikan alasan atas pilihan jawaban? Ih, langsung ada yang resen, Bu. Kak Oh Muzna. iya, Kak wah Muzna, senang saya. silakan. Oh, mikrofonnya Oke. ya. Bentar-bentar, mikrofonnya belum bisa nyala nih. Saya nyalain dulu. Saya colokin dulu ya mikrofonnya sebentar. Kak Muzna, mikrofonnya sebelah mana ya tadi ya? Kak Muzna, silakan dipencet mikrofonnya udah bisa. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musna. Saya dari Poltek D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Ternate. Nah, berdasarkan hasil yang saya dapat di sini, jawabannya itu berat badan sebelum hamil. Nah, karena berdasarkan diagnosa yang di situ yang ditanyakan kan defisit nutrisi. Nah, untuk mengetahui apa ini pasien itu terdapat diagnosa defisit nutrisi itu kita harus tadi tahu dulu bagaimana berat badan pasien itu sebelum hamil atau ini supaya kita bisa hitung IMT-nya. Oke, sekian. Terima kasih. Mantap. Kak Muzna. Tepuk tangan buat Kak Musna Samad. Oke. Semoga jawabannya mewakili Analisis. teman-teman ya. Bu, ada satu lagi, Bu. Oh, adalah. Oke, Kak oke, oke, Nurlinda. baik, baik. Kak Nurlinda jawabannya apa Oke. tadi Kak Nurlinda ya? Boleh dinyalain aja mikrofonnya Kak Nurlinda? Yang C, Kak.
Oh, sama. Iya, Kak. Ya, bagaimana? Kurang lebih sama atau ada perbedaan sedikit? Izin menambahkan, Kak. Yap. Alasannya yang selain itu, Kak, kita bisa melihat berapa presentasi BB awal dan BB awal sebelum sakit dan sesudah sakit dari pasien ini, Kak. Mungkin itu, Kak. Terima kasih. Oke, siap. Dilengkapi ya jadinya ya dari Kak Musna ke Kak Nurlinda. Kalau gitu yang Ya, C semoga jawabannya betul nih. Tapi jawaban yang lain ada yang enggak oke yang ya. mewakilin? Apa langsung jawab aja ya, dibahas aja? Bahas deh ya, bahas Oke, ya. Silakan Bu, bahas dulu aja Bu ya, katanya. oke. Alhamdulillah ada FP Nyangko dari ITKes mana ini? Muhammadiyah. Ya, jadi terima kasih atas analisis yang sudah diberikan. Kita saling melengkapi ya. Tadi yang pendapat satu Kak Musna, yang pendapat kedua adalah Kak Nur. Nah, sekarang Bu Nur, gitu ya. Apa data yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis defisit nutrisi pada pasien? Defisit berarti kekurangan gitu kan? Kalau kekurangan berarti, nah apa nih? Nah, seorang perempuan usia 24 tahun datang ke puskesmas untuk periksa hamil. Nah, pasien mengeluh nafsu makan menurun. Umur kehamilan saat ini 20 minggu. Ya. Hasil pemeriksaan fisik, mata cekung, konjungtiva animis, dan berat badan saat ini adalah 47. Nah, berarti kalau defisit nutrisi tandanya apa ya yang paling itu utama gitu ya, adanya penurunan berat badan gitu kan. Nah, berarti kalau ngomong penurunan berarti harus tahu tidak hanya berat badan saat ini tapi sebelumnya kan gitu kan. Berarti harus ada dua data kalau ngomong penurunan, peningkatan gitu ya. Nah, apakah memang gitu ya? C, berat badan sebelum hamil atau turgor kulit, intake output atau komposisi nutrisi yang dikonsumsi? Nah, kita lihat kunci jawabannya. Yeay. Berat badan sebelum hamil. Ya, jadi pembahasannya di sini adalah dasarnya dari SDKI, defisit nutrisi dengan diagnosis nomor D.0019 didefinisikan sebagai asupan nutrisi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Gejala mayornya adalah berat badan mengalami penurunan atau ketidaksesuaian, sedangkan gejala minornya nafsu makan menurun. Nah, pendapat dari Zuhairini dan kawan-kawan tahun 2016 bahwa kenaikan berat badan sesuai trimester kehamilan ya untuk trimester pertama 0 sampai 12 minggu itu memang terjadi nafsu makan ibu yang menurun, sering timbul mual, muntah. Pada kondisi ini ibu tetap harus berusaha makan dalam porsi sedikit tapi sering gitu ya. Tidak tinggi lemak. Nah, di sini meskipun terjadi nafsu makan menurun gitu ya, bisa jadi naikkan berat badan itu bisa terjadi gitu. Oke, next Mas untuk yang trimester kedua. Oke. Nah, untuk trimester kedua sampai dengan usia kehamilan 28 minggu, nafsu makan sudah mulai pulih. Kebutuhan makan harus diperbanyak dan kenaikan berat badan normal dari trimester 1 sampai trimester kedua itu sampai dengan 7,4 kilogram. Dan trimester ketiga sampai dengan usia kehamilan 40 minggu, nafsu makan sangat baik. Tetapi jangan berlebihan ya, karena totalnya harus maksimal 13,4 gitu ya. Oke. Ya, semoga angka-angka ini semoga juga pembagian pada trimester 1, 2, 3 ya bisa menjadikan dasar untuk teman-teman sobat calon kompeten mengingat gitu ya. Karena ini nanti eh, baik soal yang pertama tadi ya dan ini kemungkinan banyak akan keluar gitu ya. Oke.
Baik, Next, Mas Adi. siap. Soal nomor 3 ya, soal nomor 2 udah banyak yang betul. Silakan, soal nomor 3-nya coba lagi. Baik, jawabannya A, B, C, D ya. A, B, C, D. Nggak ada ya, Mas? Sementara ini saya lihat sih belum ada, Bu. Iya. Belum Wow, ada. pesertanya 345. Masya Allah. Semangatnya, Bu, mereka ini, Bu. Pengen Iya, ini kompeten. rekor, tak, Mas? Biasanya lebih, Bu. Biasanya lebih. Iya lah. Iya. Ini mungkin karena besoknya malam Senin kali Bu udah tidur atau baik. Ini A B C D E ya, 4 pilihan jawaban yang E nggak dipilih. Oh, sudah. Nah, pokoknya teman-teman di tiap-tiap soal sambil dilihat menitnya makin meningkat atau enggak cara ngerjainnya, kecepatannya, ketepatannya gitu ya. Kalau gitu kita simak pembahasannya. Silakan Bu Dokter. Oke, terima kasih. Wah, Bu Diana sama jawab 3 kali. Deh. Oke. Berapa taksiran berat janin pada ibu hamil tersebut gitu ya. Seorang perempuan usia 38 tahun memeriksakan kehamilannya di polihamil. Pasien tersebut G1P0A0, umur kehamilan 34 minggu. Berat badannya 60 kilogram, sedangkan tinggi badan 157. Pemeriksaan Leopold, TFU 34 cm. Puka punggung kanan, ya. Presentasi kepala dan belum masuk PAP. Nah, ini kuncinya adalah belum masuk PAP. Berapa ya taksirannya? Gitu. Nah, di sini ada TFU. Kuncinya ada di TFU dan rumus. Oke, kita buka kunci jawabannya. Iya. Ternyata C ya. Kebanyakan apa, Mas? D ya? Oke. Di sini kunci jawabannya tadi apa? Adalah belum masuk PAP. Berarti kalau belum masuk PAP, pengurangannya yang terbesar. Jadi taksiran berat janin ya TFU dikurangi 13. Jadi TFU-nya tadi adalah 34, kemudian dikurangi 13 kali 155. Nah, 34 dikurangi 13 hasilnya adalah 21, dikalikan 155, maka beratnya adalah 3.255 gram. Gitu ya. Nah, mungkin itu ya, salahnya ada di sini ya. 11, 12, 13 itu ya. Iya. Oke, jadi di sini ya. Ya, bagaimana? Clear ya? Teman-teman? Jawabannya Hmm, paling banyak 32, 3255. Dokter. Yang C ya, paling banyak yang Oke. C. Iya. Oh, ini bisa dijelaskan angka 11, 12, 13 itu, Bu. Ya. Jadi begini, kalau ya bagian terbawah dari janin dalam hal ini adalah presentasi janin kepala, maka jika belum masuk PAP itu dikuranginya 13. Tapi kalau masuk sebagian dikurangi 12. Tapi kalau PAP-nya itu sudah masuk,
presentasi atau kepalanya sudah masuk ke panggul, berarti ya jangan dikurangi banyak-banyak gitu kan rasionalnya gitu ya. Itu. Kalau yang masuk dikurangi 13 habis nanti gitu ya. Ya, jadi yang belum masuk yang dikurangi 13. Dari mana angka 155? Itu rumus Bapak. Dari rumus dari McDonald, bukan ayam goreng ya. Dari McDonald gitu ya. Oke. Oke, itu hasil 155 itu dari hitungan rumusnya berarti ya Bu ya. Ada Baik, ketetapannya ya, Dok. ketetapannya. Iya. Terima kasih, Dokter. Sama ibu aja ya panggilnya ya. Ibu aja tuh, Ibu aja, Bu Nur. Gitu. Baik, teman-teman udah masuk ke soal nomor 3. Jangan sampai soal-soal berikutnya terkecoh lagi buat teman-teman yang kurang fokus. Ayo, yang fokus-fokus itu pasti kompeten. Karena kalau nggak fokus mau ngerjain apapun nggak bakalan bisa terselesaikan. Ya, makanya sesuai namanya fokus kompeten, membimbing teman-teman hingga dinyatakan kompeten dan membimbing soal-soal yang memang sering muncul pada saat UKOM nanti. Gitu ya guys. Lanjut soal nomor 4. Sebelum lanjut kayaknya ini ada yang ngantuk. Untuk menghilangkan rasa ngantuk, ketik lagi di kolom chatnya lanjut. Kalau nggak ketik lanjut, kita nggak lanjut. Ketik lanjutnya dulu biar nggak garuk-garuk. Kamu senang. Ayo diketik dulu. Biar ke tangannya nggak garuk-garuk, tapi ngetik aja. Lanjut. Oke. Kita lanjut soal berikutnya ya. Dibaca betul-betul, rasakan mengerjakannya supaya lebih hikmat gitu. Silakan nomor 4. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Tempo, Kang. Lima detik terakhir. Oke, jawabannya 2 option yang dipilih yaitu A dan B. Oh, 3. A, B, Ada D. D. Oh, 4. A, B, C, D. Dari Muhammad Ishak. B, jumlah hari tambah bulan tambah 9 tahun tetap. Nah, itu alasan mengapa memilih yang B dari Kak Bapak Muhammad Ishak. Yang A sama C sama. Oh iya, A sama C sama. Bonus kalau kayak gini. Bonus kayak gini biasanya. Apakah yang sama pasti itu kunci jawabannya? Oh, belum tentu. Tentu. Belum tentu. Kita lihat CCTV ya di sini ya guys. Iya, kita cek Coba VAR. itu Mas Adio. Ya, Bu. Pak Muhammad Ishak Lajaji. Oh, iya. Itu berikan alasan gitu ya, Bu. Boleh. Ya. Pak Muhammad Ishak, boleh dinyalakan mikrofon dan memberikan alasan lewat mikrofon? Boleh? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ishak Lajaji, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Palu, Sulawesi Tengah. Ya. Alasannya Ibu karena dia rumusnya kalau di bawah bulan Juni harinya ditambah 7, bulannya ditambah 9, tahunnya tetap. Tapi kalau dia angka bulannya di atas bulan Juni, harinya tetap ditambah 7, bulannya dikurang 3, tahunnya tambah 1.
Begitu Ibu, Oke, menurut saya. ya. Terima kasih. Jadi kalau menggunakan kalau Maret berarti dikurangi 3 ya Pak? Ditambah 9 Ibu. Ya 24, tambah 9 ya. Ya, Oke. jadinya 24 Desember. 24 ditambah 7 jadi tanggalnya 31. ya. Oke, jadi 31 kan? Ya Oke. Ibu. Terus Maret Ditambah 9 jadi Desember. 9 jadi Desember. Ya, kemudian tahunnya tetap 2024. Iya. Jadi kunci jawabannya adalah B Ibu, dokter. B. B. Gitu ya. Oke, apakah sama? Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya sama aja ya yang dikatakan oleh Bapak tadi bahwa ya, kalau di sini adalah 24 ya ditambah 7 31 Maret dikurangi 3 12. Nah, 12 itu karena 1 tahun kan ya. Nah, pinjem 1. Pinjam 1 sehingga tetap tahunnya 2024. Dan kunci jawabannya adalah B, bukan meskipun sama gitu ya, A dan C ternyata bukan jawabannya. Oke. Sejauh ini Mas Adio, dari 3 soal kan? Ya. Iya, Bu. Nah, yang kira-kira yang benar semua berapa orang ya? Gitu. Nah, Ada nggak ya? nah, coba ya. Dari 1 sampai 4 udah betul berapa? Coba ketik, Bu Dokter mau lihat 4 deh. ke Ketik di kolom chat biar kelihatan, biar kebaca. Ayo, betul 3, betul 2, betul 4. Ada yang betul 4 ternyata. Betul semua, betul 4, betul 4, betul 3. Rata-ratanya betul 3 ya. Rata-ratanya betul 3. Betul 1 mungkin baru join ya, baru masuk ke dalam Zoom terus baru ngerjain soal 1 ya. Bener semua. Ini udah bagus, ini tinggal diterusin lagi aja, tinggal dimaksimalkan lagi aja cara mengerjakannya. Sebenarnya teman-teman ini udah bisa lulus UKOM, tapi karena bentuknya ini ujiannya pakai teks, akhirnya kita perlu membiasakan baca soal dengan soal yang panjang-panjang kayak tadi dengan waktu ya 1 menit. Makanya kegiatan seperti ini nih harusnya dipertahankan teman-teman di rumah. Jangan cuma pada saat kita ketemu kayak gini, di rumah harus punya bank soal untuk latihan di rumah ya. Entah itu dapat dari dosennya ke atau dari siapa ke, harus punya. Yang jelas Atau dari harus ada bukunya referensi. optimal? Foko. Oh, dari bukunya. Oh iya, Ibu Foko. sebut-sebut buku sebentar. Iya, kalau misalnya teman-teman butuh latihan soal, karena kan saya tanya deh ke peserta ya, Bu. Kita sama-sama tanya, Bu. Kira-kira Ah. teman-teman ini kalau punya soal tanpa ada pembahasan, kira-kira bakal maksimal nggak belajar soal tersebut? Kalau cuman isinya soal aja, bakal maksimal nggak untuk dipelajari? kurang maksimal, Kak. Kurang ya, Kurang karena kita maksimal, Kak. karena Kurang kita maksimal, Kak. jadinya kalau cuma ngerjain soal belum tahu betul atau salahnya. Terus kenapa bisa betul, kenapa misalnya A yang betul, kenapa B yang salah. Jadi nggak ada pembahasannya. Jadi cuma ngerjain soal, nggak ada akhirnya kenapa begitu ya. Jadi kalau misalnya belajar kayak gini, ngerjain soal, dibahas. Atau kita punya soal di rumah, ada pembahasannya, kita ngerjain dulu, ngelihat pembahasan, oh ternyata saya ngerjain bener. Nah, itu progresnya kelihatan. Setuju nggak kalau kayak gitu? Tujuh. Setuju ya, Setuju. makanya teman-teman kalau nanti seandainya teman-teman butuh soal, kami Foko Indonesia menerbitkan buku juga sama Bu Dr. Nur Sauda, terus Bu Dr. Diana, pokoknya dosen-dosen yang memang udah ahli di bidangnya membuat soal, ini bukunya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman butuh, tenang, habis Zoom ini teman-teman berhak mendapatkan buku ini. Bayar sih, tapi nggak 100% bayarnya. Kalau dikasih gratis kayaknya nggak mungkin ya, setuju ya teman-teman ya? Kalau dikasih gratis dengan peserta sebanyak ini kayaknya nggak mungkin, setuju nggak? Ya, masuk akal lah ya kalau misalnya dikasih gratis kayaknya nggak mungkin juga. Karena ya teman-teman paham lah maksud dan apa yang saya sampaikan gitu ya. Jadi kalau nanti butuh di akhir saya akan infokan, nggak perlu bayar 100% dari biaya buku tersebut. Tapi terkhusus teman-teman yang dapat info di akhir kegiatan. Nanti dapat potongan sampai ke 40% dari Wow. harganya. Lumayan nggak? Lumayan kan? Kalau bayar pakai QRIS, pajaknya 12% ya. Waduh, kayaknya itu katanya nggak jadi, Bu.
Soalnya petisinya udah 197.000. Iya, Oh, ya uangnya yang di 300 triliun yang dikorupsi ais, oleh ais. Marmus itu. Iya, mending buat beli buku ya, Bu. Balikan. Mending buat Iya. beli buku buat disubsidi ke teman-teman mahasiswa, apalagi calon nakes garda terdepan harusnya difasilitasi sebenarnya ya, Bu. Baik, teman-teman, sekali lagi kalau nanti butuh bukunya saya akan informasikan teman-teman, nggak perlu bayar 100%. Pokoknya saya informasikan sampai 40% nanti dapat harga bukunya ya. Itu bagi yang minat dan bagi yang butuh, mumpung ini udah masuk libur akhir tahun, jadi sambil pegang bukunya sambil belajar sambil teman-teman pegang gitu ya. Kalau gitu kita lanjut ke soal yang terakhir supaya tuntas dulu nih pertemuan kita sama Bu Dokter ya. Silakan kita lanjut soal yang kelima. Tenang, teman-teman tenang. Yuk, kalau untuk buku gampang guys. Silakan soal nomor 5. Untung Bu Dokter ngingetin nih. Jadi saya infoin deh sekalian. Waktunya sudah mulai. Oke, jawabannya ini ada C, B, D. Berarti B, C, D ya. B, C, D. Tiga opsi jawaban yang sementara saya lihat. Kak Filda sampai Bismillah C. Nah, ini berarti menentukan dia betul berapa nih di penghujung acara gitu ya. Iya. B, C, D, B, C, D, B, C. Paling banyak yang B, C, D. Oh, kok ada yang V? nah, V itu maunya B apa C? Soalnya kanannya V itu B, kirinya V itu C. C. Iya 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 Bu, bener Bu. C, BBLR karena usia kehamilannya 36 minggu, kalau prematur usia kehamilannya 28 minggu dari Kak Nuraida. Apakah C? Apakah C? Ibu. Baik berat rendah. Seru ya kalau belajarnya gini ya. Kalau belajar sendiri kira-kira ngantuk gak sih? Ngantuk ya? Ngantuk. 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 Iya, kalau kayak gini kan seneng ya. Ada cooling downnya, ada Seru, ketawa-ketawanya. Seru. Jadi nggak kerasa kita lagi belajar, kayak lagi ngobrol aja ini kita. Tapi dapat ilmunya. Baik, soal terakhir kita simak pembahasannya, guys. Kalau ada Ya. pertanyaan dari 1 sampai 5 silakan ditanyakan di akhir soal ya. Silakan Bu Dokter. Ya, terima kasih. Jadi di sini termasuk kategori apa ya bayi tersebut gitu ya. Seorang bayi perempuan di rumah bersalin dia lahirkan melalui operasi sesar dengan berat badan 1.400. Panjang badan 47 cm. Skor Apgarnya 5 sampai 6, usia kehamilan saat ini lahir dengan 36 minggu gitu ya. Nah, ada beberapa alasan nih. Yang C itu ya, meyakinkan. Nah, ini bayi kecil, prematur, atau bayi berat lahir rendah, berat bayi lahir sangat rendah, ataukah berat badan lahir sangat amat rendah gitu. Nah, coba ya kita lihat kunci jawabannya. Ya, di sini adalah B. Ya, bayi tergolong prematur apabila mengalami kelahiran di waktu sebelum 37 minggu. Jadi kalau tadi ada yang menuliskan, kalau 28 itu memang prematur ya.
Jadi 28 sampai 37 minggu itu prematur ya. Nah, biasanya bayi prematur pun mengalami kondisi berat badan lahir rendah gitu. Jadi yang diutamakan di sini adalah prematurnya ya. Dan oleh karena itu dibutuhkan perawatan intensif untuk mencapai berat badan bayi yang normal. Ya, salah berjamaah. Ada deh yang B, nggak apa-apa, salah satu. Nanti kalau salah tiga naik bis ya, kalau Naik dari bis. Jakarta ke Bisa aja Bu Dokter. Salah tiga naik bis. Semarang guys. Kalau nggak tahu salah tiga di B. Semarang. Ah. Menangis. Tertipu katanya Bu. Belajar dari pengalaman. Ada juga salahnya. Wih, Kak Ishak berarti betul 4 nih berarti ini ya. Masih ada 2 soal kan? Masih ada 2 soal guys. Tenang aja. Di luar prediksi MBMKG. Bisa aja Kak Musnan. Teman-teman nyangkanya soalnya udah habis ya guys. Tenang guys. Masih ada 2 soal. Terkejut nggak kira-kira? Coba ketik dulu. Terkejut nggak Oh, kira-kira? Disangkanya apa udah habis Demit ya. Bay? Salah semua. Ah, salah semua. Jangan dong. 2 soal lagi nih bonus. Mau dilanjut apa udahan aja? Lanjut apa Lanjut, udahan Mas. aja? Ah, kayaknya udah ngantuk nih, Bu, penontonnya. Oh, Yang 2 lanjut. ini adalah soal tentang etik. Prinsip etik Nah, tuh. oh. Soal memang Jadi sedikit porsinya keluar, tapi kalau misalnya nggak dikerjain kan ya jadi poin yang tidak membantu gitu ya. Tapi iya, kalau betul ngerjain soal etik jadi membantu poin teman-teman sekalian. iya. Tambah 100 soal. Kayak Masya kuat Allah, aja nak pingsan, Kak Siti. pingsan saya. Pingsan ntar. Ntar cobain deh kalau udah ngerjain. Tapi kalau udah biasa sih 180 soal emang nggak terasa sih. Pas kan 10 Heeh. soal soal nego menego nih Bu. Kalau ibu-ibu memang sukanya begini nih, nego menego Bu. Kita Tapi itu lanjut Pak dulu. Sol. Iya Bu. Heeh. Jawabannya apa sih tadi? Jawabannya B ya. Ini masih ada kita nih Ya, di soal nomor 5. ya. Besok pagi lanjut Kak. Memang kita lagi live TikTok. Kalau live TikTok bisa kita sampai 24 jam. Lanjut kita ke soal nomor 6. Soal tambahan diberikan Oke. bonus. Silahkan. Soal prinsip etik. Kalau masih banyak yang salah nggak masalah. Ini permulaan. Spill TikTok. Silahkan guys dikerjakan. Ibu enggak? Baik, waktunya sudah habis. Jawabannya sementara saya lihat sih A dan B ya. Tapi didominasi jawaban yang A. Kak Diana nih saking semangatnya A-nya kebanyakan ini. Ini Ada jawaban yang A. jawab deh, Mas. Ada juga ada. Oh iya ini ada yang jawab D Kak Yusrina. Berarti A, D, Udah, D-nya 1 aja. ADB, ADB, ADB Bu. 3 option jawaban Oh, B ada dipilih. ya? Iya. Ada yang milih justice, keadilan. Ada yang milih fidelity, menepati janji. Nominal efisien, tidak merugikan. Beneficient, berbuat baik. Veracity, kejujuran. Langsung nih, ganti jawaban nih. Langsung. Janji. Ayo. Ya, A, oke, kebanyakan A, Bu. iya, heeh. Hanya 1 aja kok tadi. Ya, Eh, Pilihannya ada oh yang ada. dipilih tuh A, B,
sama D, Bu. Iya, tapi satu-satu ya. D-nya satu, B-nya satu. Oke. Iya. Ya, kita bisa bahas, Mas? Siap, silakan Bu, langsung kita Oke. bahas. Jadi apa prinsip etika yang diterapkan oleh perawat tersebut? Jadi seorang perempuan G1P0 berusia 28 tahun datang ke Polihamil rumah sakit swasta dengan keluhan badan lemas dan kaki bengkak. Pasien tersebut adalah kelas dengan fasilitas BPJS. Ada pasien lain yang berumur 27 tahun dengan kasus yang sama, tetapi menggunakan fasilitas asuransi swasta. Perawat memberikan perhatian yang sama besarnya dan empati yang sama kepada kedua pasien tersebut. Nah, apakah justice gitu ya? Kemudian fidelity, non maleficent, beneficent ataukah veracity. Ya. Jadi justice apa? Fidelity apa? Non maleficent. Nah, masing-masing Bapak Ibu dan semua sobat calon kompeten tentang Nih, eh kesini soal lagi dia. bocor nih. Tentang soal etik ya. Itu kan ada 8 tuh ya prinsip etik. Nah, Bapak Ibu membuat cantolan untuk mengingat gitu ya. Sehingga nanti pada saat setiap soal yang muncul itu tidak terkecoh gitu. Nah, melihat kasus tersebut, maka kita bisa lihat kunci jawabannya. Iya, ternyata adalah justice. Justice di sini adalah prinsip keadilan, ya, yang dibutuhkan untuk tercapainya sesuatu yang sama dan adil, ya. Sama belum tentu adil, adil juga belum tentu sama, gitu ya. Nah, terhadap orang lain dengan menjunjung prinsip-prinsip moral, tegal dan kemanusiaan, gitu. Sedangkan fidelity, fidelity ini adalah menghargai janji dan komitmen. Nah, terus beneficent apa? Melakukan sesuatu yang baik. Jadi di sini adalah mencegah kesalahan dan kemurahan hati. Sedangkan non maleficent tidak merugikan. Di dalam hal ini adalah tidak menimbulkan tindakan yang dilakukan perawat tidak menimbulkan bahaya ya atau cedera baik fisik maupun non fisik. Jadi adalah psikologis. Sedangkan kejujuran adalah prinsip veracity ya. Jadi veracity itu adalah penuh dengan kebenaran, nilai yang diperlukan dalam memberikan layanan kesehatan untuk menyampaikan suatu kebenaran. Ya, oke, selamat yang benar, gitu ya. Yang salah jangan putus asa, masih banyak kesempatan lain ya. Soal kita kurang satu. Oke, Mas Adil. Masih unmute, masih ke mute. Lupa. Baik, kita akan lanjut ke soal yang terakhir, teman-teman. Teman-teman, jika suka dengan metode belajar seperti ini, silakan teman-teman tetap stay di grupnya, di grup Voko Indonesia. Kalau teman-teman ada yang keluar dari grup sengaja ataupun tidak sengaja, saya pastikan tidak akan bisa masuk ke dalam grup kembali. Jadi disayangkan sekali jika teman-teman meninggalkan grup, karena grup ini dibuat secara gratis tanpa dipungut biaya. Teman-teman ikut kegiatan ini tidak dipungut biaya sedikit pun. Kalau ada yang minta biaya untuk kegiatan dari kemarin sampai hari ini dan besok, itu pasti penipuan, bukan dari kami ya. Kita buat kegiatan selama 3 hari ini gratis. Oke ya guys, kita lanjut soal yang terakhir. Oh ya, teman-teman, nanti kalau ada yang mau info bukunya, jangan keluar dulu ya. Karena ini cuma dapat berapa orang aja, stok bukunya cuma buat beberapa orang aja. Nanti link untuk dapetin diskon sampai 40%-nya hanya beberapa orang aja ya. Jadi yang mau aja, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Silahkan, soal nomor 7. Prinsip etik lagi. Kita mulai 1 menit dari sekarang.
Baik, jawabannya ada BE, BDE. Ada D ya, Mas. Iya, Bu. Ada D, BDE. Kak Ada C Nuraida. juga ya. Ya, Kak Nuraida ini ngasih alasan di kolom chat. B karena perawat menepati janji, perawat tidak menceritakan kepada suaminya. Nah, jadi menepati janji atau menjaga kerahasiaan nih? Karena perawat menepati janji, perawat tidak menceritakan kepada suaminya. Oke, masih paling banyak jawabannya masih yang B sama M sama banyak ini kelihatannya. B sama E yang banyak. B fidelity, E veracity. Nah, teman-teman perlu hafal ini juga nih untuk terbiasa sama soal etik. Nah, soal nomor 6 tadi itu bisa tuh bahan hafalan. Di screenshot, udah screenshot belum tadi ya? Ah, lupa tadi ya kayaknya nggak screenshot. Udah. Oh, udah, sip, mantap. Di-share ke teman-temannya supaya ilmunya mengalir itu. Karena ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan begitu. Oke, siap. Berarti jawaban paling banyaknya B ya, fidelity ya. Kita simak penutupan soal terakhir. Kira-kira ada nggak yang betul semua malam ini? Besok kita tes lagi, ya nggak? Oke, silakan Bu. Kita langsung Oke. bahas. Apa prinsip etika yang diterapkan oleh perawat jika perawat tidak menceritakan ke suaminya perihal pengguguran tersebut? Ya. Nah, seorang perempuan usia 38 tahun datang ke poli hamil di antar suaminya. Hasil anamnesis, pasien menyatakan terlambat haid 3 bulan. Setelah dilakukan pemeriksaan urin dengan hasil garis 2 pada tes pack, ibu mengatakan malu karena usia sudah tua dan sempat menyatakan ingin menggugurkan kandungan. Pasien meminta pada perawat untuk merahasiakan kepada pasien tentang keinginannya tersebut. Nah, ya, kita buka aja ya kunci jawabannya ya. Oke, siap. Jawabannya Iya, adalah jeng ya yang B. jeng. Fidelity gitu ya. Oke oke. Jadi tadi apa? Yang satu veracity gitu ya. Veracity. Iya. Ya dari sini kan memang baru niat ya. Baru niat untuk menggugurkan kan gitu ya. Gitu. Tapi kan tentu untuk perawat kan mesti harus mencegah. Wong hamil ada suaminya gitu kan. Nah, baru sebatas keinginan, jadi tidak perlu disampaikan gitu ya, karena wah apa namanya kemampuan dari perawat untuk menggali perasaan ya dari pasien dan tentu akan membantu gitu ya bagaimana kelangsungan dari kehamilan tersebut dan memberikan kepastian gitu ya atau semangat gitu pada ibu untuk melanjutkan kehamilannya. Itu kalau cerita seterusnya. Tapi kembali kepada prinsip tadi adalah fidelity. Bahwa individu itu adalah menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Perawat setia pada komitmennya dan menepatan janji. Ya. Sedangkan beneficient tadi melakukan sesuatu yang baik, mencegah kesalahan dan kemurahan hati. Justice keadilan, non maleficent tidak merugikan dan veracity adalah kejujuran. Oke, itu Mas Adil. Adakah yang benar semua? Itu Oke. sedia.
Ini udah muncul nih Kak Solo. Ya, betul 6 salah satu, betul 5 salah dua, naik level dari hasil kemarin. Nah, gitu dong, ada peningkatan. Peningkatannya dicatat. Jadi Betul. teman-teman tahu belajar Ukom ini kira-kira saya mampu nggak sih sebenarnya? Ternyata mampu kok. Oh, Enggak, bisa. sebelum kita ketemu tadinya kan mungkin pesimis, ah soal Ukom itu katanya sulit-sulit, pasti ada kayak gitu, pasti walaupun sedikit. Nah, setelah udah Nah, ketemu kayak gini kan akhirnya termotivasi ya untuk satu kali ujian langsung lulus. Semua salah Kak Demi Tebay. Waduh, nggak apa-apa, nggak ya apa-apa. Allah. Tapi kalau kayak gitu proses belajarnya harus digiatin lagi, cari Eh, banyak soal, sering-sering eh. bertanya sama temannya satu bangku. Lebih baik sampai sekarang ya Mas ya Iya, daripada salah pada waktu ujian ya. setuju Bu Dokter. Itu kan pesan dari Bu Dokter juga kepada alumni-alumni sebelumnya gitu. Lebih baik capek belajar sebelum Ukom daripada capek tahu gagal setelah ujian Ukom. Tuh, Eh, capek sekarang aja, jangan nanti pas udah dapat hasil nggak kompeten baru mau capek. Ah, jangan. Capeknya dua kali. Capek mental, capek tenaga. Uang juga Bu, keluarnya banyak ya Bu. Karena Ukom itu nggak gratis. Itu bayar. Oh, ada yang benar semua itu Mas. Wes, Ilyas Fahri. luar biasa Kak Ilyas, betul semua. Dipertahankan. Kak Ilyas, dipertahankan. Kemarin juga benar Sering-sering. semua. Kak Ilyas kemarin kayaknya apa ini Zoom dia baru join nih Bu? Saya lupa juga nih Bu. Hmm. Kebanyakan Bu orangnya Bu. Ya, Baik. oke oke oke. Teman-teman, mungkin satu dua orang ya boleh tanya jawab sama Bu Dokter. Satu dua orang aja. Besok kita lanjut lagi sama Bu Dokter Diana ya guys ya. Siapa yang mau bertanya? Kak Triwulan Sari. Boleh ya Bu Dokter ya kita ada sesi tanya jawab. Satu dua orang aja. Oke. Kak Tri, silakan dipersilakan tuh. Oke, katanya Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulansari dari Stikes Budi Luhur Cimahi. Ibu izin bertanya, yang untuk soal tadi nomor 5 itu mengenai yang prematur, berarti itu kan sering ada istilahnya aterem sama preterm ya Bu. Nah, Mm-mm. kalau aterem itu berarti cukup usia kehamilannya dari 37 sampai 40 begitu Ibu. 38 sampai 40. Kalau misalkan 37 preterm, masih prematur. boleh dijelaskan Ibu mengenai itu? Oh ya. Oke. Jadi ini tentang persalinan ya. Persalinan yang cukup bulan. Jadi dikatakan cukup bulan jika usia 38 sampai dengan 40 minggu. Dikatakan cukup bulan aterem. Nah, sama ya. Kemudian jika lebih dari 40 minggu itu namanya preterm atau postterm atau ya apa itu Post-it. postmatur. Postmatur atau postdate boleh gitu ya. Nah, sedangkan yang dikatakan dengan prematur adalah 37 minggu ke bawah sampai 28 gitu. Sedangkan 20 sampai 28 dikatakan apa namanya? Immatur gitu. Terus yang 20 bulan ke bawah apa namanya? Abortus. Nah, itu ya. Itu adalah berdasarkan dari ECOG. Jadi ECOG itu adalah Asosiasi Dokter Obgyn seluruh dunia. Begitu ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Oke, Mm-mm. Kak Tri, terjawab ya Kak Tri ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada nggak? Siapa yang mau bertanya? Boleh. Cukup? Kalau cukup boleh bantu ketik cukupnya yuk di kolom chat supaya Bu Dokter juga lihat bahwa teman-teman sudah memahami materi atau pembahasan soal malam ini. Cukup? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman, kalau udah cukup, jangan langsung keluar dari Zoom ya. Alangkah baiknya kita berpamitan juga, mendengarkan Ibu berpamitan dari Zoom kita ya guys ya. Boleh ya. Karena nanti di akhir Bu Nur ada sedikit kata-kata nih guys. Cukup berarti ya, Bu. Kalau gitu lanjut slide Oke, berikutnya nih, Bu. Slide yang boleh. ditunggu-tunggu ini sebenarnya sama Bu. Ya, dibantu tayang ya. Ya, bantu tayang nih guys. Ya, terima kasih semuanya. Banyak tuh ucapan-ucapan terima kasih ya.
Semoga nanti ilmunya bermanfaat, terus menambah Amin. semangat. Nah, untuk menambah semangat, izin untuk menyampaikan pantun. Asik. Kita cakepin ya, cantik ya guys. Kita Cantik bilang ya. cantik ya. Masak pepes udang windu. Cantik. Cantik. Dibagikan pada santri di pesantren. Cantik. Mari bersatu Cantik. bahu membahu agar sukses dan kompeten. Cantik. Amin. Cantik. Amin. Amin. Satu lagi Amin. Mas Adil. Satu lagi guys. Satu lagi guys. Nih. Nah, oke, bunga mawar, bunga berduri. Cantik. 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 Mekar selalu berseri-seri. Cantik. Cantik. Kalau kita belajar setiap hari, tentu akan pandai. Amin. 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 Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan ya, Mas Adi. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Nur Sauda atas ilmu dan waktunya malam ini. Semoga sehat selalu ya Bu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Siap. Amin. Baik, teman-teman, Mohon alhamdulillah. izin dulu ya. Siap, Bu. Nanti Ya, yang Ibu. buku sampaikan langsung ya. Oke. Selamat malam semuanya. Malam Ibu. Malam Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Baik, teman-teman, alhamdulillah, puji Tuhan, kegiatan kita hari kedua sudah lancar ya. Kira-kira puas nggak di hari kedua? 1 dan 2 kira-kira puas nggak belajarnya nih? Puas sekali. Puas ya. Masih semangat untuk lanjut ke hari ketiga ya? Siap. Kira-kira motivasi untuk lulus 1 kali UKOM-nya itu mulai kerasa nggak nih? Makin terasa banget nggak? Apa masih takut? Adain lagi teriaknya. Adain lagi. Siap, tenang aja. Pokoknya kita akan buat seperti statement awal Mas Adiu lewat Voko Indonesia, kita akan dampingi teman-teman hingga dinyatakan kompeten. Jadi mohon kerjasamanya juga teman-teman. Kalau misalnya kita udah mulai belajar, silahkan dicatat benar-benar, disimak benar-benar. Apa yang tidak dimengerti, silahkan ditanya ke dosennya. Karena minta waktu Ibu dokter ini, 3 dokter ini sangat sulit. Ini saya minta, kita Voko Indonesia minta waktu mereka ini dari 3 bulan 4 bulan yang lalu. Jadi ayo manfaatkan begitu ya guys. Oh iya teman-teman, tadi kan ada yang mau informasi tentang buku ya, buku yang isinya itu kumpulan soal. Buku yang diterbitkan sama dosen besok, dosen terakhir itu dari Bu Diana. Ini bukunya. Teman-teman bisa dapat ini lewat Shopee aja supaya gratis ongkir. Sama ada potongan-potongan kan biasanya kalau lewat Shopee ya. Iya nggak sih? Teman-teman bisa pesan ini lewat Shopee. Atau kalau mau pakai aplikasi TikTok juga bisa, ada TikTok Shop-nya. Ini harganya 125 harga normalnya. 125.000 ya. Tapi teman-teman bisa mendapatkan jauh di bawah itu. Kalau dapat link dari saya, ya, kalau udah dapat link dari saya. Jadi ini cuma buat 35 orang aja yang mendapatkan potongan lumayan banyak sih potongannya. Dari 125 kalian teman-teman cuma bayar berapa aja gitu. Bagi yang mau aja ya, isinya itu 180 soal disertai kunci jawaban, disertai pembahasannya. Alumni kemarin yang terakhir 2024 ini pakai ini bilang banyak yang keluar. Di buku ini juga di prinsip etiknya banyak, manajemen tentang BOR, LOS itu juga tersedia di sini. Jadi apa-apa yang keluar di UKOM insya Allah tertuang di buku ini. Tapi jangan dianggap buku ini adalah buku bocoran ya, jangan. Tapi katanya sih banyak yang keluar kata alumni. Boleh cek di Google-nya Voko Indonesia, ketik di Google Voko Indonesia, lihat alumni-alumni bilang apa di sana. Jadi itu alumni yang bilang bukan kami ya. Alumni yang bilang bukan kami. Jadi kalau teman-teman ngerasa butuh sama bukunya silahkan. Nanti yang mau boleh chat ke saya untuk mendapatkan diskon mulai dari 28% hingga 40% ya. Pokoknya itu tergantung teman-teman lewat pesannya lewat aplikasi apa. Semakin besar promonya, semakin besar kalian mendapatkan harga dengan murah. Sebenarnya 125 ini udah paling murah di antara buku sejenis. Dan ini sudah di ISBN kan.
Ini penulis utamanya ada Bu Dr. Diana, salah satunya juga ada Bu Dr. Nur Saudah, dan dosen-dosen hebat lainnya ada di buku ini. Buku ini diterbitkan oleh Foko Indonesia. Kalau teman-teman berminat, chat ke saya, nomor saya ada di grup. Nanti saya kasih link khusus ya, link khusus yang mendapatkan potongan. Tapi untuk 35 orang aja, karena stok bukunya memang nggak banyak. Jadi supaya besok dikasih lagi kepada kesempatan teman-teman yang lain. Jadi 35 orang, silahkan mulai chat ke saya. Cluenya, Mas, minta link promo buku gitu ya. Cluenya, Mas, minta link promo buku gitu. Ya guys, itu aja yang bisa saya sampaikan terkait pelaksanaan hari ini, terkait buku. Lagi-lagi mohon maaf, nggak semuanya bisa dapat potongan, nggak bisa dapat potongan. Hanya yang WA malam ini sampai terakhir jam 12 malam ditunggu 35 orang. Mas, kalau misalnya pesannya langsung aja boleh nggak? Jangan lewat aplikasi. Boleh. Yang penting WA aja dulu ke saya. Mas, teman saya nitip sama saya, boleh nggak saya misalnya belinya lebih dari 5? Boleh. Boleh. Asalkan tadi teman-teman WA ke saya, kuota 35 orang terpenuhi, setelah itu saya close. Kalau misalnya udah close, saya bilang close ya. Tapi ya itu, silahkan cepet-cepetan aja. Ini bagi yang butuh. Kan udah mau masuk libur tahun ajaran ya. Ini udah mau libur tahun baru juga. Jadi kalau misalnya teman-teman malam ini pesan, besok di packing, besok dikirim, 1 atau 2 hari ke depan teman-teman udah bisa pegang bukunya dan bisa sambil baca-baca. Bukunya ringan kok. 1 set tapi isinya 1 set. 1 set isinya 1 set. 180 soal disertai pembahasan. Ini karena Bu Dokter tadi nyepil, akhirnya saya ya udah saya tunjukin ke teman-teman. Kalau teman-teman minat silakan ya. Ke WA aja. WA saya ada di grup kok. Ke WA aja, WA saya ada di grup. Saya pasti balas satu persatu, chat terbawah ya guys. Chat terbawah. Sama satu lagi, kalau ternyata teman-teman mewakili teman-temannya yang lain mau pesan juga, mohon 1 orang aja yang chat. Contoh misalnya dari kampus A, dari kampus misalnya dari Poltekkes Palu tadi, perwakilan aja yang chat. Dan di cluenya, Mas saya pesan kelompok gitu. Pesan kelompok dan sebut berapa orang yang mau, berapa buku begitu. Nanti baru saya bagi-bagi, oh kampus ini mintanya cuma 5. Berarti kan sisa 30 slot lagi. Nanti ditambah lagi siapa dari kampus mana, tambah lagi berarti tinggal berapa lagi begitu. Intinya saya akan berlaku adil untuk membagikan buku ini. Semoga buku ini dapat kami salurkan dengan baik dan tiba ke tangan yang baik juga. Gitu ya guys. Gitu aja guys. Kalau saya kelamaan ngomongin buku itu nanti takutnya disangka promosi. Jadi buku ini sebenarnya tidak dijual belikan secara umum, tapi bagi teman-teman yang WA saya, nanti saya kasih linknya supaya teman-teman bisa lewat online pesennya. Tapi kalau mau manual bisa. Lebih dari 1 Mas bisa. Cluenya kelompok gitu ya. Pesan buku kelompok begitu ya. Oke guys, kalau gitu sampai jumpa di besok bareng Bu Dr. Diana di jam yang sama. Tolong semangatnya dijaga, jangan diturunin karena UKOM-nya sudah sedikit lagi. Jangan menyesal pada saat tidak lulus UKOM ya. Nggak apa-apa capek sekarang sebelum UKOM daripada capek nanti pada saat UKOM. Biaya UKOM ini kalau udah tahu mahal ya, biaya UKOM itu mahal ya. 4,5 450 sampai ke 600.000. Kalau andaikan gagal terus kita ngulang bayar lagi sekian. Kalau gagal lagi bayar lagi sekian. Buang-buang waktu, buang-buang biaya. Iya kalau masih semangat gara-gara gagal. Kalau ternyata kena mental bagaimana? Nah, mendingan dari sekarang. Mohon maaf, barangkali ada yang udah pernah UKOM, akhirnya pernah gagal, bukan bermaksud untuk menyinggung, tapi untuk memotivasi aja. Ayo, kalau sempat gagal evaluasi. Kalau belum pernah gagal, baru pertama kali, ayo jangan sampai gagal. Gitu ya. Saya Mas Adil, mewakili tim Foko Indonesia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Sampai jumpa besok malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih, Kak. Makasih, Siap, Kak. terima kasih kembali. Terima kasih, Kak Ya. Koko.
Baca Selamat WA istirahat. aja Mas Adil. Siap. Kalau misalnya belum terbalas, saya balasnya satu-satu ya. Mohon ditunggu gak apa-apa ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Makasih, Kak. Siap. Besok teman-teman Direspon ya, diajak. Mas. Siap, pasti Chatnya. direspon. Siap. Besok malam terakhir ya guys, diajak teman-temannya mumpung kita kegiatannya ini dilakukan secara beruntun sama dokter. Oke ya, sudah ya. Nanti rekaman sama filenya seperti biasa akan saya kirim ke dalam grup. Yang belum masuk grup, minta sama temannya yang udah masuk grup untuk di-invite atau minta link grupnya. Gitu ya. Oke, saya matikan. Ya, Kak. Makasih. Terima kasih kembali. Ini yang chat banyak banget guys. Kalau misalnya nanti ada yang nggak kedapatan nggak apa-apa ya. Soalnya memang diskusinya dijatahinnya segitu. Tapi saya balas kok dari bawah. Terima kasih.